Prabu Harjuno Sosrobau, seri 224, Romo Bargowo. Peristiwa di pertapaan Dewasana sungguh membuat Ki Demang heran dan tak mengerti. Terlebih dengan adanya jasad di tepian telaga juga. Ki Demang kemudian membagi tugas Ki Jogoboyo dan salah seorang punggawa untuk menghubungi barak prajurit Kanyakawa yang terdekat. Sebagian lagi untuk membawa jasad yang ada di tepian ke pendopo pertapaan ini. Punggawa yang lain untuk mengabarkan ke Kademangan. Di malam yang gelap itu, di pertapaan Dewasana terjadi kesibukan yang luar biasa. Kabar pembunuhan segera tersebar luas. Banyak warga yang memiliki keberanian sengaja datang ke pertapaan itu. Pertapaan yang dalam kesehariannya terlihat damai tenang tanpa persoalan apapun. Dan penghuninya pun mereka ketahui sebagai orang-orang yang berbudi luhur dan tetap menjalin persahabatan dengan warga Kademangan. Namun peristiwa ini sungguh sangat di luar nalar mereka. Menjelang tengah malam, warga Kademangan yang berdatangan semakin banyak. Ki Demanglah yang kerepotan untuk mengaturnya. Para putra Ki Jamadagni masih diliputi kebingungan. Mengapa sampai saat ini ibu mereka dan adik ragilnya belum juga terlihat? Jangan-jangan mereka berdua pun menjadi korban di sekitar tempat itu atau di tempat lain. Wismawasu sempat mengamati. Di pagar luar gebang pertapaan ada 9 kuda tertambat, sedangkan korban yang berpakaian prajurit ada 10. Di manakah kuda yang satu lagi? Batin Wasu. Pasti kedatangan mereka dengan kuda masing-masing. Namun Wasu meyakini bahwa 4 orang yang tertembus anak panah itu pasti anak panah dari adik bungsunya. Selagi mereka yang di pertapaan diliputi banyak pertanyaan yang membingungkan, sayup-sayup terdengar derap kaki kuda yang tidak begitu kencang. Mereka menduga itu pasti salah seorang punggawa Kademangan atau prajurit dari barak terdekat. Mereka semakin berdebar ketika suara derap kaki kuda semakin mendekat. Suseno yang tidak sabar segera berlari ke luar pintu gerbang, ingin segera tahu siapa yang datang. "Ragil, apa yang terjadi?" teriak Suseno ketika melihat adiknya datang dengan tubuh seorang wanita yang tertelungkup di punggung kuda. Romo Bargowo tidak menjawab, namun segera meloncat turun. "Ibu, ibukah ini?" teriak Suseno yang telah mengenali bahwa yang tertelungkup itu adalah ibunya. Romo Bargowo tertegun beberapa saat ketika mengetahui bahwa di pertapaan telah berkerumun banyak orang. Ia sesungguhnya menahan amarah yang sangat besar, dan ia ingin segera melampiaskan kemarahan itu. Namun ketika menyaksikan warga yang begitu banyak dan kemudian melihat Ki Demang, ia berusaha sekuatnya untuk mengendalikan kemarahannya. Para putra Ki Jamadagni tak dapat menahan tangisnya ketika mengetahui bahwa ibunda mereka juga telah meninggal. Para punggawa pun ikut terharu menyaksikan anak-anak Ki Jamadagni meratapi ayah dan ibunya. Setelah reda beberapa saat, Ki Demang dengan sareh bertanya kepada Romo Bargowo, "Nger, apakah bisa sedikit bercerita
tentang kejadian yang Angger ketahui? Berkata Ki Demang dengan hati-hati. Romo Bargowo menarik nafas panjang, kemudian menghilanya dengan kuat, seakan ia ingin melepaskan kepepatan hatinya. Namun kepada Ki Demang yang telah lewat setengah baya dan telah ia kenal dengan baik itu, ia tak ragu untuk bercerita. Ki Demang, para kesatria itu benar-benar keparat, tidak berwatak ksatria, geram Romo Bargowo. Mereka yang mendengar terkejut dengan kata-kata Romo Bargowo yang langsung mencela para kesatria. Maksud Angger? Bertanya Ki Demang. Prabu Citroroto dari negeri Tanjung Jati akan menculik Ibu Dewi Renuka. Ibu Dewi Renuka sudah berpesan, jika Prabu Citroroto datang agar diminta pulang. Tetapi ia bersikeras untuk melarikan Ibu Renuka. Kemudian aku halangi. Akhirnya ia tewas di telaga itu. Hampir berbarengan mereka yang mendengar cerita dari Romo Bargowo bersambung. Korban dari nafsu seseorang tidak pandang bulu. Bisa orang jahat, namun bisa juga orang berbudi luhur. Bisa pria, tetapi bisa juga wanita. Bisa tua maupun muda. Bisa prajurit atau orang biasa.